Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sedido dengan NIM 104042400332. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil analisis transformasi toko roti milik saya. Nah, toko roti milik saya di sini sudah berdiri sejak tahun 2000 dan beroperasi di lokasi yang sangat strategis, tepatnya itu di Kota Bandung. Nah, hal ini menjadikan toko roti mudah dijangkau oleh pelanggan dan dapat dikenal luas. Tapi, di balik posisi yang kuat dan penjualan ramai, ada satu pertanyaan besar, yaitu bagaimana mungkin bisnis dengan reputasi sekuat ini justru terus merugi setiap bulannya. Itulah yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Nah, untuk kondisi awal, secara angka, revenue total 6 bulan terlihat besar, mencapai 316.531.000. Namun yang membuat di sini janggal yaitu net profit totalnya atau profit bersihnya mengalami minus sebesar minus 286.902.000 rupiah dengan margin juga minus 91%. Nah, yang membuat janggal di sini semakin banyak roti yang terjual, justru kerugian semakin membesar juga. Ini bukan tentang produk kurang laku, tetapi ada tanda biaya yang tidak tertutup oleh harga jual. Nah, mari kita bedah masalahnya. Saya mendapatkan di sini tiga root cost yang terbesar, yaitu root cost yang pertama ada di beberapa varian roti dijual dengan harga yang sangat rendah dibandingkan HPP-nya. Contohnya di sini biaya roti coklat sebelum contohnya di sini harga jual varian roti coklat di sini dijualnya dengan harga Rp1.000, padahal harga Rp1.000 ini sangat jauh di bawah biaya produksi. Lalu untuk root cost yang kedua yaitu ada di pemborosan bahan baku. Total loss bahan baku di sini mencapai Rp120.168.000 dengan rata-rata loss 38% dari total revenue. Nah, untuk produksinya dalam satu adonan itu 100 pieces roti. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi di sini ada 3, yaitu estimasi produksi tidak akurat, skala produksi kecil, dan yang terakhir pengelolaan stok kurang optimal. Lalu root cost yang ketiga yaitu ada di beban biaya operasional atau OPEX. Nah, komponen terbesarnya di sini ada 3. Yang pertama yaitu biaya produksi. Biaya produksi sendiri mencapai lebih dari 75% dari total OPEX. Disusul dengan gaji karyawan, hal ini terbilang tetap, dan yang terakhir biaya marketing, hal ini dibilang sangat stabil. Lalu strategi yang saya ambil di sini ada 3 untuk mencapai titik balik. Strategi yang pertama yaitu ada di reposisi harga jual. Contohnya tadi harga coklat dijual sebesar Rp1.000 sebelum dilakukan analisis. Nah, setelah dilakukan analisis, varian roti coklat menjadi dijual dengan harga Rp6.000. Nah, dampak terhadap revenue-nya yaitu pendapatan sebelumnya sebesar Rp316.531.000. Nah, setelah di reposisi harga, pendapatannya menjadi Rp562.517.000 dengan mengalami kenaikan 77,7%. Lalu strategi yang kedua yaitu ada di menaikkan basis produksi yang tadinya awalnya 100 pieces menjadi 125 pieces. Nah, skala produksi yang lebih besar membuat pembelian bahan baku mencapai kuantitas MOQ. Lalu yang ketiga ada di mencari supplier baru. Di sini saya melakukan evaluasi harga dan MOQ. Pada beberapa harga bahan baku dinegosiasikan ulang dengan kuantitas kemasan yang lebih efisien dan menekan biaya produksi terhadap
biaya produksi bulanan. Nah, dampak terhadap loss-nya di sini yaitu cukup signifikan. Loss mengalami penurunan dari 120 juta menjadi 90 juta. Nah, di sini perbandingan before sebelum dianalisis dan setelah dianalisis. Yaitu yang pertama ada di revenue. Tadi revenue-nya sebelum dianalisis sebesar 315.531.000 dan setelah dianalisis revenue mengalami kenaikan sebesar 562.517.000 dan untuk kerugiannya sebelum dianalisis itu sebesar 120.100.068.000. Nah, setelah dianalisis, loss di sini mengalami penurunan sehingga menjadi 90.026.000. Dan untuk net profitnya di sini sebelum dianalisis minus 246.902.000. Dan setelah dianalisis net profitnya di sini 118.542.000. Dan margin profitnya di sini sebelum dianalisis minus 50,7%. Dan setelah dianalisis margin mengalami kenaikan sehingga margin menjadi plus 21%. Nah, rekomendasi dan kesimpulan di sini, kesimpulannya kombinasi strategi, pricing yang tepat, dan efisiensi produksi berhasil mengubah net profit dari minus menjadi plus di dalam periode yang sama. Nah, untuk rekomendasi sendiri, di sini saya ada 3 rekomendasi. Yang pertama yaitu ada di monitoring HPP secara berkala, lalu mengontrol tot loss produksi, dan yang terakhir ada di evaluasi harga rutin. Nah, ketika 3 hal ini dilakukan untuk kedepannya, maka profit terus dapat meningkat bila diiringi dengan riset pasar. Mungkin cukup sekian analisis yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.